Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas sebuah kasus besar di sektor perbankan Indonesia, yaitu merger Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang merupakan hasil penggabungan 3 bank syariah BUMN. Kasus ini menarik untuk dibahas karena berkaitan langsung dengan perbandingan kinerja bank syariah dan bank konvensional, mulai dari prinsip operasional, produk perbankan, hingga dampak terhadap kinerja keuangan dan preferensi masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas case-based learning mata kuliah bank dan lembaga keuangan, dan semoga juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama bagi teman-teman semua. Langsung saja yuk kita mulai pembahasannya. Oke, yang pertama saya akan membahas pendahuluan dan kajian teori. Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Di Indonesia, sistem perbankan yang digunakan adalah dual banking system, yaitu sistem perbankan ganda yang memungkinkan bank konvensional dan bank syariah beroperasi secara berdampingan. Bank konvensional menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan sistem bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam yang menekankan keadilan, kemitraan, serta larangan riba, gharar, dan masyir. Perbedaan prinsip inilah yang kemudian mempengaruhi struktur produk, pengelolaan risiko, dan kinerja keuangan masing-masing bank. Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan bank syariah di Indonesia adalah merger 3 bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, yang resmi bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI pada 1 Februari 2021. Merger ini dilakukan untuk memperkuat daya saing bank agar bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain membahas perbandingan produk antara BSI dan bank konvensional, efektivitas prinsip operasional bagi hasil dibanding bunga, serta dampak merger terhadap kinerja dan preferensi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja BSI pasca merger secara komparatif, mengevaluasi efektivitas operasionalnya, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan perbankan syariah ke depan. Dengan dasar teori perbankan, prinsip bagi hasil, serta teori merger dan konsolidasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai posisi bank syariah dalam sistem perbankan nasional. Oke, selanjutnya aku membahas analisis kasus merger Bank Syariah Indonesia dan perbandingannya dengan bank konvensional. Objek utama dalam studi kasus ini adalah Bank Syariah Indonesia sebagai hasil merger 3 bank syariah BUMN. Sebelum merger, bank-bank syariah tersebut memiliki keterbatasan dari sisi modal, variasi produk, serta jangkauan layanan, sehingga sulit bersaing dengan bank konvensional besar seperti Bank Mandiri atau BCA. Merger ini bertujuan menciptakan bank syariah dengan skala ekonomi yang lebih besar, efisiensi operasional yang lebih baik, serta kemampuan pembiayaan yang lebih luas. Pasca merger, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan karakteristik produk, prinsip operasional, dan kinerja BSI dengan bank konvensional. Bank konvensional umumnya unggul dari sisi stabilitas laba, jaringan luas, dan digitalisasi yang lebih matang. Namun, BSI mulai menunjukkan daya saing melalui peningkatan variasi produk, pembiayaan, penguatan layanan digital seperti BSI Mobil, serta fokus pada pembiayaan sektor real dan UMKM.
Dari sisi prinsip operasional, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan akad jual beli, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa meskipun total aset dan laba BSI masih berada di bawah bank konvensional besar, tren pertumbuhan BSI pasca merger menunjukkan arah yang positif dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan simulasi pembiayaan serta analisis risiko antara bank syariah dan bank konvensional. Simulasi ini dilakukan dengan membandingkan pembiayaan murabahah di BSI dan kredit bunga tetap di bank konvensional. Dalam simulasi ini, nilai pembiayaan sebesar 100 juta rupiah dengan jangka waktu 3 tahun dan margin atau bunga sebesar 10% per tahun. Secara nominal, total pembayaran antara murabahah dan kredit bunga tetap terlihat sama. Namun, secara konsep, murabahah menetapkan margin keuntungan di awal berdasarkan kesepakatan dan tidak dipengaruhi fluktuasi suku bunga. Hal ini memberikan kepastian bagi nasabah dan bank serta menghindari unsur riba. Selain itu, dalam murabahah terdapat transaksi real karena bank harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Hal ini berbeda dengan kredit konvensional yang berbasis pinjaman uang dan bunga. Dari sisi risiko, bank syariah menghadapi risiko pembiayaan yang lebih tinggi pada akad bagi hasil karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Namun, sistem ini mencerminkan keadilan dan kemitraan antara bank dan nasabah. Pasca merger, BSI menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan risiko yang tercermin dari penurunan rasio pembiayaan bermasalah atau NPL serta peningkatan efisien operasional. Tantangan terbesar BSI pada awal merger adalah integrasi sistem teknologi dan budaya kerja, namun secara bertahap dapat diatasi. Pada bagian terakhir, saya akan membahas model kinerja BSI pasca merger serta kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan data keuangan tahun 2021 hingga 2023, BSI menunjukkan peningkatan yang signifikan pada total aset, laba bersih, data pihak ketiga, serta rasio probabilitas serta ROA dan ROE. Selain itu, rasio BOPO yang menurun menunjukkan peningkatan efisiensi operasional. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, kinerja BSI memang masih berada di bawah dari sisi volume aset dan laba. Namun, resiko pembiayaan produktif BSI lebih tinggi karena fokus sektor real dan UMKM yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Merger BSI juga berdampak positif terhadap preferensi masyarakat. BSI tidak lagi dipandang sebagai bank berbasis agama, tetapi sebagai bank nasional modern yang kompetitif, profesional, dan digital. Kesimpulannya, merger Bank Syariah Indonesia terbukti meningkatkan kinerja, efisiensi, dan daya saing perbankan syariah nasional. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, dan pertumbuhan BSI menunjukkan arah yang positif. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan antara lain perlunya inovasi produk syariah, penguatan digitalisasi dan manajemen resiko, peningkatan literasi keuangan syariah, serta perluasan kerjasama regional dan global. Jadi, dari pembahasan mengenai merger Bank Syariah Indonesia, kita dapat memahami bahwa penggabungan 3 bank syariah BUMN bukan hanya bertujuan memperbesar aset, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kasus ini mengajarkan pentingnya strategi merger, transformasi kinerja, pengelolaan risiko, serta inovasi layanan agar bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional dalam sistem perbankan ganda di Indonesia. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami perbedaan bank syariah dan bank konvensional, serta dampak merger terhadap kinerja dan preferensi masyarakat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya.